Shalom, salam sejahtera, selamat pagi yang leaders dan semua yang menyaksikan Bible Study pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama bahwa hati ini kita mau sembah Tuhan, kita mau persiapkan semuanya. Dengan terlebih dahulu kita mau berkata, Tuhan, kami mau percaya, kami terima kuasa yang dari Tuhan. Kami terima kuasa untuk apa? Yang leaders untuk berdoa, untuk menahan semua yang bukan dari Tuhan dan semua rencana dari si jahat dibatalkan. Kita minta hanya kehendak Tuhan yang boleh jadi atas hidup kita, keluarga masing-masing, atas kota-kota kita dan atas Indonesia. Nah, yang leaders, habis yang kita alami hari-hari ini kita tahu dengan cuaca dan sebagainya, kita mau percaya Tuhan pegang kendali. Kita mau berkata semua dalam pengaturan Tuhan. Meskipun yang terjadi hari-hari ini sepertinya tidak mengenakan, tapi karena doa-doa kita juga dan karena anugerah Tuhan, semua sudah diminimalkan. Amin yang leaders. Dan semua kita, coach berdoa, kalian tetap sehat, kita semua tetap baik-baik saja. Mari kita sama-sama, kita mau percaya, pagi hari ini kita mau berkata, kita terima kuasa yang dari Tuhan. Ku terima kuasa, terima kasih Tuhan. Ku terima kuasa, Tuhan kami terima Tuhan. Maha Kuasa, menggetarkan dunia, gelombang api menyambar, gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Ku terima kuasa, menggetarkan dunia, menggetarkan dunia. Gelombang lawatan, gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Dan kami minta anugerah Tuhan, biar setiap kami Tuhan, kami mau percaya pada pagi hari ini, kami terima kuasa yang dari Tuhan. Kami terima kuasa dari pencipta, Sang Pencipta langit dan bumi. Untuk kami mendoakan, untuk kami berdoa bagi kota dan bangsa kami. Pemulihan kami perkatakan terjadi atas keluarga kami, atas kota-kota kami, dan atas Indonesia. Dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan.
Kami mau bersyukur pada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Gelombang lawatan, sungai mujizat mengalir, membanjiri keluarga kami. Setiap orang berseru, setiap orang kembali ke Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kami berdoa biar pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, kami berjalan bersama Engkau. Dan firman Tuhan hari ini, biar Dia menguatkan kami, mencelikan mata kami, dan membuat kami mengasihi, makin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima firman, belajar firman bersama Engkau. Pengurapan dari Tuhan turun buat setiap kami. Didik kami, ubah kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan percaya. Dan mari semua sama-sama katakan amin, 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 amin. Yang leaders, sekali lagi, Coach mau terus dorong setiap kita. Tetap semangat ya hari-hari ini. Kita tetap akan belajar firman. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini ada judul yang akan kita baca sama-sama. Judulnya apa? Gunung Sion. Ya, sekali lagi. 2, 3. Gunung Sion. Nah, nama gunung ini yaitu Sion persis dengan salah satu kelas dengan nama itu ya. Ada kelas yang namanya Sion. Coach berdoa setiap kita sungguh-sungguh mengikuti dari awal sampai akhir Bible study, pelajaran Bible study pada pagi hari ini. Oke, terutama kalian yang leaders, yang ada tergabung dalam kelompok kelas Sion, dan juga bagi setiap kita yang bukan dari kelas Sion pun, mari kita akan sama-sama fokus pada firman ini. Sebelumnya, Coach mau tekankan sekali lagi, bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, pengorbanannya di kayu salib, Dia mati bagi kita. Itu sungguh luar biasa yang leaders. Itu ajaib. Sampai ada satu pribadi yang mau mati bagi kita, bangkit bagi kita, tebus setiap dosa pelanggaran kita. Dan hanya Dia yang punya satu nama di atas segala nama. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Luar biasa dahsyat Tuhan kita ya. Nah, Gunung Sion. Oke. Kalau kita perhatikan Gunung Sion. Jadi ada sebuah gunung ya di Israel namanya Gunung Sion. Ada yang leaders ya. Yang leaders siapa yang pernah naik gunung? Oke. Ada ya? Oke, 1, 2, 3. Siapa yang suka atau punya hobi, punya kesukaan naik gunung? Ya. Nah, suatu kali coach ini pernah bersama dengan teman-teman, kita ada tim, sekian waktu lalu, kita sama-sama naik sebuah gunung. Dan coach ikut di dalamnya, yang leaders. Itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Kita naik gunung itu kira-kira sudah mulai ya malam karena kita akan menyaksikan pemandangan di puncak gunung pada matahari terbit itu luar biasa. Jadi kita melakukan perjalanan di malam hari. Kita lakukan perjalanan itu untuk naik gunung kurang lebih sekitar 2 jam kita jalan kaki bersama-sama. Dan yang leaders itu pengalaman yang menurut coach luar biasa ketika sampai di puncak gunung. Udaranya begitu dingin, ya, begitu dingin, sangat dingin. Meskipun sudah pakai kaos tangan pun masih terasa dinginnya, sangat dingin. Kemudian menjelang subuh dan kita menyaksikan bersama pemandangan di puncak gunung saat matahari terbit. Itu luar biasa sekali, luar biasa.
Coach mengucap syukur untuk Tuhan yang begitu ajaib menciptakan semuanya. Dan bersyukur juga perjalanan pulang kami dalam penyertaan Tuhan. Nah, yang leaders, pada pagi hari ini kita punya judul namanya Gunung Sion. Ya, Gunung Sion. Kita lihat sama-sama dari artinya. Arti dari Sion dalam bahasa Ibrani. Sion punya arti yaitu signpost, rambu-rambu. Ya, rambu-rambu. Jadi kalau kita sedang misalnya kita mengendarai dengan keluarga di dalam mobil atau dengan keluarga sedang naik motor, kita akan melihat ada begitu banyak rambu-rambu di jalan. Mungkin di antaranya ada tanda atau rambu yang berkata hati-hati. Ya, ada rambu-rambu di jalan. Kita juga melihat dilarang berhenti, dilarang parkir. Apa jadinya kalau kita melanggar rambu-rambu itu? Apa jadinya kalau kita tidak menuruti pesan di rambu-rambu itu? Apa yang terjadi, yang leaders? Tentu akan sangat merugikan buat kita dan bagi yang lain. Rambu-rambu itu dipasang di jalan untuk setiap kita pemakai jalan, ya, terutama pengendara, kita bisa mentaatinya. Karena rambu-rambu itu dipasang dengan tujuan demi keselamatan setiap kita. Kalau kita sudah hati-hati, tapi orang lain kurang hati-hati, kemungkinan bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi rambu-rambu di jalan dipasang untuk kita memperhatikan demi keselamatan kita dan juga orang lain. Rambu-rambu atau signpost. Yang kedua, waymark atau tanda jalan. Ya, jadi tanda jalan kalau kita lihat contohnya yang kita perhatikan gambarnya ada jalan, tanda jalan heaven menuju surga. Kalau kita sedang mengendara, kita pengendara, ya, kita bersama keluarga misalnya di persimpangan jalan atau sebelum persimpangan jalan, biasanya dan hampir selalu akan ada tanda jalan. Misal ke kiri kita akan keluar kota, ke kanan kita akan menuju kota tertentu atau arah tertentu, tanda jalan. Rambu-rambu dan tanda jalan. Inilah arti dari Sion diambil dari bahasa Ibraninya. Rambu-rambu dan tanda jalan. Di gunung ini, di Gunung Sion ini, kita akan mengenal begitu banyak kedalaman firman Tuhan. Dan yang pertama kita mau dapatkan pengertiannya, yaitu tentang rambu dan tanda jalan. Kita akan selamat, kita akan menikmati semua yang Tuhan beri. Ketika kita belajar taat, kita memperhatikan rambu tanda jalan yang Tuhan taruh di setiap hidup kita masing-masing. Amin, yang leaders. Next kita akan baca dalam Mazmur 125 ayat yang pertama. Mazmur 125 ayat yang pertama. Terjemahan dari bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Orang-orang yang percaya kepada Allah itu laksana Gunung Sion. Mereka akan selalu aman, tak pernah tergoncangkan, tidak akan dikalahkan, kekal selamanya. Coach akan ulang sekali lagi Mazmur 125 ayat yang pertama diterjemahkan seperti ini. Orang-orang yang percaya kepada Allah itu laksana Gunung Sion. Mereka akan selalu aman, tak pernah tergoncangkan, tidak akan dikalahkan, kekal selamanya. Amin, yang leaders. Kalau kita dalam hidup kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka ada sebuah kondisi di hati kita, itu seperti tenang. Ada yang namanya cool spirit. Kalau kita aman, kita akan merasa aman di bawah tudung sayap Tuhan.
Dan ada sebagian orang yang kalau kita lihat, yang dia tidak pernah merasa aman di hidupnya. Dia tidak pernah merasakan keamanan di hidupnya. Ya, kenapa? Karena satu hal, harus percaya kepada Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Ada yang tidak pernah merasa aman di hidupnya. Mungkin ada yang luka di jiwanya, di hidupnya yang leaders. Mungkin ada ketertolakan, mungkin ada yang membutuhkan sentuhan kasih sayang keluarga yang tidak dia dapatkan sampai hari ini. Sehingga dia tidak pernah merasa aman. Teman-teman kita kalau kita lihat mungkin adanya hanya kemarahan, putus asa, dan sebagainya. Kenapa tidak pernah merasa aman? Karena perlu dipulihkan yang di dalam. Perlu bersentuhan dengan yang namanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Perlu yang namanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perlu disembuhkan. Perlu pertolongan Tuhan. Dan untuk itu kita ada yang leaders. Engkau di rumah, engkau siapa, dimanapun kau berada, di kamar dimanapun, mari renungkan baik-baik ayat firman Tuhan pertama ini, Mazmur 125, ayat yang pertama. Kalau kau mendapatkan ada anggota keluarga yang kelihatan begitu panik dan sebagainya, mungkin dia perlu engkau doakan. Mungkin dia perlu disembuhkan Tuhan lewat setiap kita. Bisa lewat doa, bisa lewat apapun. Kalau kita aman, kita akan berkata amin. Kenapa? Karena ada Tuhan yang kita percayai untuk pulihkan kita, sembuhkan kita. Nah, yang leaders, itu dasar dari kita mau berkata percaya, trust kepada Tuhan. Di Gunung Sion ini kita mau belajar sekali lagi, yaitu Gunung Sion sebagai tempat berkat dicurahkan. Gunung Sion adalah tempat berkat dicurahkan. Dikatakan dalam Mazmur 133, ayat yang pertama dan yang ketiga. Mazmur 133, ayat yang pertama dan ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila apa? Saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan berkat kehidupan untuk selamanya. The blessing of eternal life. Tuhan perintahkan berkat ke atas gunung Sion saat kita setiap kita saudara seiman, setiap kita diam bersama-sama, bukan dalam pertengkaran, bukan dalam perselisihan, tapi dikatakan dengan rukun. Mari yang leaders, kita lihat hidup kita, koreksi masing-masing. Seberapa kita mau merendahkan hati kita, seberapa kita mau minta roh pengertian Tuhan yang menjaga hati ini untuk kita bisa melihat, memahami peka terhadap keadaan orang lain lebih lagi. Sebagian orang mungkin sudah kehilangan perasaan di dalamnya, sudah mulai tidak peka lagi, tidak peduli lagi dengan sekitarnya. Tapi kabar baiknya pada pagi hari ini yang leaders, mari kita mulai belajar yang namanya peka, mengerti satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan munculkan kerukunan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan berkata, di sanalah Tuhan perintahkan berkat itu datang. Kita perlu yang namanya kesehatian. Setiap kita perlu yang namanya kesatuan. Amin. Setiap kelas tidak hanya untuk kelas Sion. Setiap kita mau berkata, kita mau itu Tuhan. Ada kerukunan. Di mana ada kerukunan, kita mau percaya berkat dicurahkan. Ya, siapa yang mau pengen terima berkat hari ini? Ya, mari rukun satu dengan yang lain. Saling mengerti satu dengan yang lain. Termasuk dengan keluarga kita yang leaders. Kita hidup di tengah-tengah keluarga kita juga, bukan? Kita lahir, Tuhan tetapkan kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Mari bersyukur dengan keluarga kita. Ayah, ibu,
saudara-saudari kita, anggota keluarga kita. Kita bersyukur kita di tengah-tengah keluarga Eagle School juga. Sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi ingat, Tuhan tempatkan kita di mana kita ada sekarang ini, tidak ada yang kebetulan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan itu terbaik buat kalian semua, buat kita semua, buat God juga. Jadi mari hidup rukun. Karena kesalah berkat Tuhan dicurahkan. Kita lanjut lagi. Gunung Sion adalah tempat di mana yang tertolak, yang cacat, yang lemah itu menjadi pasukan elit. Mika 4 ayat 7. Ya, Mika 4 ayat 7. The Message sudah tuliskan seperti itu dan terjemahnya, aku akan mengubah yang babak belur menjadi sebuah pasukan elit. Aku akan menjadikan sebuah bangsa yang kuat dari mereka yang terhilang. Ini untuk memamerkan berlangsungnya pemerintahan Tuhan, sebagaimana aku memerintah dari Gunung Sion sampai kekekalan. Di antara kita semua tidak ada yang sempurna. Kita berasal dari berbagai macam latar belakang. Kita berasal juga dari berbagai keluarga, ya, beragam keluarga dengan segala macam yang ada di dalamnya. Kita juga menghadapi persoalan masalah yang mungkin mirip dan berlainan satu dengan yang lain. Tapi ini yang ajaib, yang leaders. Ketika kita merasa tertolak, kita punya dalam tanda kutip kecacatan dalam hidup kita. Kabar baiknya pagi hari ini, Tuhan akan ubah setiap kita menjadi apa? Pasukan elit. Tidak hanya pasukan, tapi pasukan yang elit. Di setiap negara ada sebuah kemiliteran, ada ketentaraan, di mana di situ ada yang namanya pasukan elit. Yang namanya pasukan elit tentu biasanya itu di atas rata-rata dari pasukan kebanyakan pasukan yang lain. Mereka akan dituntut lebih banyak lagi. Dalam hal apa? Dalam banyak hal. Tapi yang luar biasa Tuhan katakan di sini, yang babak belur, yang cacat dan sebagainya. Hari-hari yang leaders di hidupmu, di keluargamu, kau sedang mengalami yang tidak enak, kau sedang mengalami suatu situasi yang tidak nyaman, kau seringkali mengalami kesakitan, kelaparan dan sebagainya di jiwa kita mungkin. Ada kabar baiknya pada bagian itu akan ubah kita. Yang lemah jadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang punya karakter yang kurang baik, pagi hari ini Tuhan akan tanamkan karakter yang luar biasa, karakter ilahi. Itu luar biasa yang leaders. Kalau kita melihat atau kita menyaksikan film ketentaraan yang kita suka nonton, ya, ada sebagian dari kalian yang suka nonton film tentara, di situ akan diceritakan bagaimana misi mereka, tantangan yang mereka hadapi. Dan yang leaders, kehidupan seperti yang dialami tentara itu, mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Itu ibarat dalam hidup kita. Ya, kita mau percaya nih, apapun yang kau alami, Tuhan akan ubah engkau. Tuhan akan balikan keadaan ketika kita belajar percaya ke Tuhan. Sekali lagi, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan yang sakit sudah disembuhkan. Kau yang dulu mengalami begitu banyak hal yang tidak enak, pagi hari ini mari percaya ke Tuhan. Mulai belajar mengandalkan Tuhan dan bukan bergantung kepada manusia. Dan kita akan lihat penyertaan, campur tangan Tuhan. Itu ajaib dalam hidup masing-masing. Dan tidak hanya itu yang leaders, bahkan setiap kita Tuhan ubah menjadi sebuah pasukan yang elit. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup kita itu diberkati. Dan tidak hanya itu, dan jadi berkat. Amin. Yang namanya pasukan elit akan menghadapi tantangan lebih dari yang lain. Tapi yang namanya pasukan elit akan diperlengkapi, akan diberi pembekalan juga lebih dari yang lain. Dan hari ini, yang leaders, hidupmu diubahkan Tuhan menjadi pasukan elit Tuhan. Kita lanjut berikutnya. Gunung Sion adalah sebuah tempat didikan, tempat Tuhan mengajar.
Yesaya 2 ayat 3. Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. He will show us the way he works so we can live the way we are made. Ia akan menunjukkan bagaimana ia bekerja sehingga kita dapat hidup seperti tujuan kita diciptakan. Setiap kita ada maksud Tuhan kenapa kita lahir di keluarga yang kita ada sekarang. Yang pertama respon kita, mari bersyukur. Karena rencana Tuhan itu yang terbaik. Tapi kenapa kondisi seperti ini? Ingat, Tuhan berkata, rancangan Tuhan tidak pernah salah. Kau sedang mengalami hal yang tidak enak. Kau sedang mengalami banyak hal, kita yang sedang mengalami situasi seperti ini. Mari percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan lagi. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Jawaban hanya ada di dalam Tuhan. Amin yang leaders. Kita mau berkata, aku mau mencintai Tuhan dan didikan Tuhan. Karena di Gunung Sion adalah tempat didikan, tempat Tuhan mengajar. Mari izinkan Tuhan. Biar Tuhan tunjukkan caranya, jalannya dalam hidup kita. Bukannya kita doa minta dikabulkan. Semua permintaan kita dikabulkan. Tidak hanya itu yang leaders. Tapi kita minta pribadi Tuhan. Kita mau minta, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mencintai Tuhan. Lebih dari segalanya. Di situ kita akan menemukan bahwa didikan Tuhan itu luar biasa. Mari mencintai didikan yang leaders. Karena dengan didikan kita akan makin belajar dalam hidup ini bagaimana kita menghadapi semua tantangan yang ada. Kita akan muncul sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Amin yang leaders. Karena setiap didikan itu baik buat jiwa kita. Selama kita mau belajar, mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan terlalu melihat masa lalu kita. Tapi kita belajar percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan mencintai setiap didikan Tuhan. Kita tahu yang namanya didikan itu tidak enak secara daging. Tapi itu bagus untuk melatih kita. Mendewasakan kita. Amin yang leaders. Siapa yang ingin tumbuh besar dan diberkati Tuhan? Siapa yang mau berkata, aku mau terima berkat yang yang terbaik dari Tuhan? Saya mau berkata, aku mau lebih dipercaya lagi. Adanya di karakter. Dan karakter ini akan terbentuk karena ada namanya didikan, kedisiplinan, ketertiban. Amin. Situasi kondisi seperti ini yang kita hadapi, kita belajar di rumah dan sebagainya. Mari jangan hilangkan ketertiban, kedisiplinan. Hilang dari hidup kita. Tapi justru ketika kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau belajar mengerti ada masa depan bersama Tuhan. Mulai sekarang, tetap mencintai didikan, kedisiplinan, ketertiban dalam segala hal. Dari yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dari hal yang paling sederhana, kita tidur jangan terlalu malam. Lebih baik dan sangat dianjurkan, dihimbau maksimal jam 10 malam. Bangun lebih awal sehingga bisa bangun pagi. Untuk apa? Untuk berdoa, nyembah Tuhan. Ketemu dengan Tuhan dulu, bukan ketemu dengan yang lain. Berapa banyak dari kita bangun tidur yang kita cari adalah gadget. Tapi kalau ada Alkitab, oke. Di dalamnya karena kita mau baca Alkitab. Tapi sebagian besar kita, kemungkinan kita akan cari yang lain. Tapi coach mau percaya hari ini, pesan Tuhan hari ini, kita makin mengerti bahwa di dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Kedisiplinan, ketertiban, terus tanamkan kuat. Amin. Kita lanjut. Yang keempat, Gunung Sion adalah Tuhan melantik rajanya. Mazmur 2 ayat 5, aku melantik rajaku di Sion. Mazmur 2 ayat 5, tidakkah engkau tahu ada raja di Sion, sebuah pesta penobatan
diadakan baginya di puncak gunung yang kudus itu, di Gunung Sion. Yang namanya raja itu bukan sekedar kedudukan, tapi itu sebuah penguasaan, sebuah level tertentu dalam hidup kita, di mana itu tercapai dan kita akan mendapatkan banyak hal. Nanti di akhir akan ada sebuah klip yang kita akan saksikan sama-sama. Sebuah klip di mana seorang penyanyi yang awalnya diejek dan sebagainya, sekian tahun kemudian dia memenangkan kejuaraan secara internasional. Di Gunung Sion ada yang namanya anak-anak Tuhan yang pencapaian prestasi apapun juga itu luar biasa di level raja. Ya, kita punya teman di kelas Sion, dia bisa memenangkan kejuaraan secara internasional, ya, mendunia. Dia menangkan kejuaraan itu beberapa waktu yang lalu, belum lama. Kita punya temanmu di situ di kelas Sion. Dia berhasil dalam anugerah Tuhan memenangkan sebuah kejuaraan, ya, secara tingkat dunia. Bukan secara Indonesia lagi, tingkat dunia. Ada temanmu, siapa itu? Nah, nanti cari sendiri di kelas Sion ada. Dan mari percaya di setiap hidup kita juga. Kita mau percaya kita ada di level yang luar biasa. Penyanyi bukan hanya di level keluarga, tapi bisa sampai lebih dari itu. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Di akhir klip nanti kita akan saksikan sama-sama. Jadi level raja artinya apa? Artinya lebih di atas rata-rata. Ya, ingat, above and beyond generation. Terjadi dalam hidup kita, setiap kita. Yang kita mau saksikan, kita mau lihat dulu sebelumnya. Yang kelima, Gunung Sion ada tempat Tuhan mengaum, mendeklarasikan Tuhan mengaum dari Sion. Seekor singa kalau mengaum, singa jantan, singa dewasa, aumannya itu bisa terdengar sekitar 10 km. Auman seekor singa jantan, singa dewasa. Hari-hari ini Tuhan sedang melatih setiap kita menjadi singa dari Yehuda. Auman kita itu artinya perkataan firman yang kita ucapkan, kita deklarasikan. Kita berdoa, kita mau percaya setiap perkataan kita itu datangnya dari Tuhan. Bukan lagi kita bersungut-sungut, kita mudah mengomel, kita mudah marah. Tapi yang Tuhan mau hari ini, mulai hari ini, adalah kita mengaum. Tuhan mengaum di Sion. Tuhan mengaum dari Sion. Lewat setiap kita. Yang leaders, ayo mulai rajin engkau deklarasi. Deklarasikan, ucapkan perkataan yang baik. Perkataan firman. Ya. Nah, persoalannya, berapa banyak dari kalian yang sungguh-sungguh setia baca firman setiap hari? Kalau kau baca firman, kau akan mulai memperkatakan firman. Amin. Kalau kita tidak pernah atau jarang bersentuhan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, bagaimana kita bisa memperkatakannya? Jadi langkah pertama, ayo gemar setia baca firman. Mendengarkan devotion, Bible study seperti ini. Sehingga kita bisa mengaum. Ya, sekali lagi kita bisa mengaum artinya kita bisa memperkatakan, menyerukan suara kebenaran. Bukan lagi kita menipu orang, bukan lagi suara kita, perkataan kita itu menyakiti hati orang, membuat jengkel yang lain. Tapi setiap perkataan kita ada kuasa, auman, singa dari Yehuda. Ada firman yang diucapkan. Amin. Mulai dari hal sederhana, bersyukur. Kalau setiap pagi kita dapat menu makan yang keluarga diberikan seperti itu untuk sekian waktu, mari bersyukur. Jangan mengeluh. Itu adalah perkataan firman. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Belajar bersyukur itu juga mengaum. Kita akan lanjut lagi, setelah ini kita akan melihat sebuah klip. Kita akan selesai. Gunung Sion adalah tempat Allah menunjukkan kemuliaannya. Mazmur 102 ayat 16, sebab Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan apa? Kemuliaannya. Mazmur 102 ayat 16, sebab Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan
kemuliaannya. Mazmur 50 ayat 2. Ini terjemahannya, dari Sion puncak keindahan, kesempurnaan keindahan, Allah tampil bersinar. Dan di Gunung Sion ada kemuliaan Tuhan yang kita saksikan. Bukan karena kuat, hebat, gagah kita. Bukan karena jasa-jasa kita. Tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau engkau setiap kita ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan, izinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin yang leaders. Gunung Sion, tempat Allah menunjukkan kemuliaannya. Dan yang terakhir, Gunung Sion adalah Yerusalem sorgawi. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion, ke kota Allah yang hidup. Yerusalem sorgawi. Ini adalah rumah kita. Surga tempat tinggal kita. Kita warga negara surga. Kenapa kita di tempat ini? Untuk menjadi terang dan garam dunia. Dimanapun kau berada, mari miliki hidup jadi terang dan garam dunia. Kita menyaksikan ada kemuliaan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan curahkan. Ada hadirat Tuhan. Kalau misalnya kita ada di satu tempat, orang akan bersyukur, yes, ya, ada si A. Jangan sampai kalau kita ada di suatu tempat dan orang akan berkata, ya, dia lagi. Yang leaders, di mana ada Tuhan, di situ ada yang namanya ketenangan, kebenaran, dan orang akan diberkati. Dimanapun engkau berada, mari izinkan Tuhan tinggal di hidupmu, di keluargamu. Amin. Cintai didikan, cintai Tuhan lebih lagi. Mencintai didikan itu bagus buat setiap kita, meskipun rasanya tidak nyaman. Ada teguran, nasihat, mari kita terima. Kalau itu memang sungguh-sungguh membangun yang di dalam. Yang kita akan saksikan sebuah klip. Ini sekali lagi tentang seorang penyanyi, ya, asal dari masih dari Pulau Jawa. Kemudian dia pernah diejek, dihina, ya, di depan banyak orang dan dikritik, ya, kritikannya itu begitu mungkin melemahkan. Tapi apa yang terjadi? Penyanyi ini tidak melihat di usia yang belia, dia sudah menangkan di kejuaraan di luar negeri. Yuk kita mari saksikan sama-sama klip ini. Dan sebenarnya mari kita berdoa dulu. Yuk kita sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat pagi hari ini. Kami belajar firman. Buat Tuhan, setiap kami mampukan Tuhan untuk melewati semua didikan proses yang ada. Mungkin itu menyakitkan buat kami. Tapi kami mau percaya di dalam anugerah Tuhan. Kami lewati semuanya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu buat setiap kami. Meteraikan semua firman yang sudah kami tangkap, biar itu bertumbuh berakar kuat dan berbuah sangat lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Sementara kami akan menyaksikan klip singkat ini, terangi setiap hati kami, buat kami tangkap poin firman Tuhan, kami tangkap pesan Tuhan lewat klip ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan percaya. Amin. Yang ini jangan lupa kumpulkan catatan devotionnya, catatan Bible study setelah acara ini selesai, dan mari ikuti semua kegiatan pembelajaran yang ada dari awal sampai akhir. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dan saksikan klip singkat berikut ini. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can you hear it echoing?